Nih, nauzubillah summa nauzubillah, semoga tidak terjadi di rumah tangga kita, karena yang namanya perceraian itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena ketika terjadi perceraian, banyak hal yang baik yang hilang. Kenapa? Karena menikah itu adalah ibadah. Nah, ketika terjadi perceraian, terputuslah silaturahmi, terputuslah pahala. Makanya jangan pernah ada mau bercerai. Mohon maaf, permudah pernikahan, persulit perceraian. Kalau masih bisa jalan yang lain, lakukan dulu. Dimediasi dulu. Apalagi kalau sudah melibatkan ada korban. Siapa korbannya? Anak. Iya. Karena anak butuh ayah dan butuh ibu. Baik. Dan kasihan kalau ada terjadi perceraian, bisa pendidikannya. Jangan sampai ya. Untuk kayak Jamal, kita akan lanjutkan nanti. Sekarang kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan. Islam itu indah, boleh tepuk tangannya Jamal yang ada di studio. Sebelumnya kita melihat tadi ada tayangan juga bahwa banyak sekali orang-orang yang menggugat cerai ya, sampai ramai banget gitu, orang pengen bercerai gitu. Tapi kita juga nggak pernah tahu masalah dia apa untuk menggugat cerai gitu ya. Akhirnya banyak yang berpikir negatif mengenai wanita yang menggugat cerai kepada pasangannya, dicap nauzubillah min dzalik ya. Pembangkang lah, atau tidak akan mencium bau surga lah gitu. Padahal dia sudah mempertahankan rumah tangganya dan dia tidak ingin lagi adanya kezaliman dalam rumah tangganya, dan dia juga ingin mempertahankan mental health-nya dia gitu. Nah, kita akan bahas ini Jamal yang ada di rumah, bagaimana meluruskan pemahaman nih agar para wanita itu juga nggak terjebak dalam hubungan yang dianggap toksik. Karena takutnya ketika wanita menggugat, orang menilainya dengan sesuatu yang negatif gitu. Padahal ada alasan kuat di balik itu semua. Silakan Ustaz Maulana. Baik, makasih banyak Mas Soni, izin Ustazah dan Ustaz Sam. Mohon maaf kepada semuanya, harus dicamkan, pernikahan itu adalah menggabungkan dua keluarga. Ketika engkau menikah, engkau libatkan keluarga. Kenapa waktu cerai tidak libatkan juga? Orang baju seragamnya belum lunas, udah cerai aja. Halo. Harusnya libatkan terusus saksi yang di meja akad. Saksi di meja akad itu bukan hanya bertugas di meja akad, tapi menjadi penasehat kepada kedua mempelai nanti ke depannya. Jadi yang pertama dia tempati untuk minta nasihat adalah kepada saksi-saksinya. Makanya tidak sembarang orang diangkat jadi saksi. Orang yang dianggap adil, berwibawa, artinya bisa mendapatkan nasihat wejangan, keteladanan dari beliau, sehingga ketika ada masalah terlebih dahulu engkau lihat di mana siapa saksimu, ke sana dulu curhat. Karena pasti nggak bocor itu, pasti mau mendamaikan. Nah seperti itu. Mohon maaf, gimana kalau ada perempuan meminta cerai, salah nggak? Kok diam Bu? Kenapa? Saya mau nanya dulu, salah nggak wanita minta cerai? Salah. Oh, salah. Salah. Bagus, tepuk tangan dulu. Oke. Tapi dia minta cerai, yang salah itu kalau dia minta cerai tanpa sebab, tanpa alasan, maka dikategorikan tidak akan mencium baunya surga. Kalau bisa pertahankan. Tapi kalau sudah menyangkut agama, menyangkut jiwa, boleh. Daripada kita mati. Betul tidak? Menyangkut nyawa, tiap hari dipukul, tiap hari, waduh. Wah. Maka boleh mengadu. Tadi di segmen sebelumnya ada PT yang bagus tuh. Dia pergi mengadu kepada pihak. Kan ada RT, ada RW, ada kepolisian. Ngadu aja. Karena untuk apa? Menjaga diri, menjaga jiwa. Tidak pantas. Kan ada tuh sigat taklid, janji seorang suami kepada istri, maka jatuh talak kalau tidak menafkahi 3 bulan. Nafkah 3 bulan. 1 bulan saya maafin, 2 bulan saya pengertian, 3 bulan no. Betul tidak? Cuman kalau ibu-ibunya dalam artian suaminya nggak sanggup dan ibunya reda, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
nanti aku bantu, kita pengertian aja, mudah-mudahan nanti ada rezeki. Tapi kalau memang sengaja ada hartanya tapi dia pelit, tidak mau kasih, itu yang digugat tuh. Apalagi tadi memukul, tidak boleh istri dipukul. Kalau dia bandel, ambilin kayu siwak. Ah, siwak. Ya. Memukul istri pakai siwak aja. Kenapa? Atau pakai sapu tangan. Itu kenapa? Hanya sekedar tahu, tapi bukan menyiksa. Nggak boleh. Mohon maaf ya, nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Kalau saya sih alhamdulillah, saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8, istri saya meninggal 20 Januari 2019, 10 tahun 5 bulan 12 hari, nggak pernah bertengkar. Nggak pernah marah sama istri. Ustadz, ibunya nanya kalau misalkan istri boleh mukul suami nggak katanya? Boleh lah. Jamaah. Ya. Kalau menyangkut akidah, wah, keluar dari murtad, secara otomatis langsung cerai. Murtad itu secara otomatis langsung cerai. Mohon maaf, maka wanita boleh menggugat dengan 4 hal tadi ini. Memukul, tidak menafkahi, tidak menyapa, tidak ada kabar, maka seorang wanita bisa mengajukan huluk. Tuh. Huluk. K-H-U-L. Yang hijau. Bukan hul. Oh? Huluk. Oh, huluk. Oh, kirain lapor huluk. Mengajukan. Lantas pengadilan agama memanggil suaminya. Oh gitu. Mediasi dulu. Oke. Lama prosesnya itu. Wah, harus dibahas tuh kalau gitu lagi mengenai huluk nanti ya. Jadi berarti itu adalah salah satu cara untuk kasih pemahaman kalau Ya. misalkan. Dan tetap cerai itu jatuhnya dari laki-laki. Ya. Makanya huluk itu dipanggil suaminya. Untuk ada apa nih? Barulah diminta dari laki-laki menyatukan talak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangannya dong.